Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Harun Soleh dan selamat datang di channel Harun Soleh Official. Mudah-mudahan channel ini memberikan manfaat bagi Anda. Saya doakan tiap hari makin baik, makin sehat, makin bahagia, makin kaya, bermanfaat, berlimpah ruah dengan kebaikan-kebaikan. Baik, sahabat-sahabat semuanya, pada video kali ini saya akan membahas tentang ghosting ya. Apa itu ghosting dan dampaknya seperti apa. Dan yang paling penting adalah bagaimana cara mengatasinya dengan menggunakan metode SEP, Spiritual Emotional Freedom Technique. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali bagi sahabat-sahabat yang sudah mensubscribe channel Harun Solo Official. Mudah-mudahan channel ini memberikan manfaat bagi Anda dan juga channel ini semakin maju dan semakin berkembang. Terima kasih. Baik, sahabat-sahabat semuanya, saya akan membahas tentang ghosting ya dan juga dampaknya seperti apa dan cara mengatasinya ketika Anda mengalami kondisi tersebut dengan menggunakan metode SEP. Nanti di akhir sesi video ini saya akan memandu Anda proses terapi mandirinya dengan menggunakan metode SEP. Nah, sekarang kita kenali dulu apa sih sebenarnya ghosting itu ya. Apalagi sekarang sedang rame ya, banyak yang bermasalah hubungannya. Nah, sebenarnya apa sih ghosting itu ya? Ghosting adalah sikap menghindar dan menjauh dari kehidupan seseorang tanpa mengirimkan kabar ya. Jadi suatu sikap menghindar dengan tiba-tiba menjauh dari kehidupan seseorang dalam satu hubungan tanpa mengirimkan kabar apapun. Nah, itu dinamakan ghosting ya. Nah, ghosting sendiri kan secara bahasa itu adalah berbayang ya. Jadi kalau dalam hubungan itu ada tadi sikap menghindar, menjauh dari kehidupan seseorang tanpa mengirimkan kabar ya. Dan ini secara tiba-tiba ya. Nah, kemudian apa sih sebenarnya kenapa sih mereka melakukan ghosting? Kenapa melakukan ghosting itu? Pertama ada seseorang yang punya tipe kepribadian yang menghindar ya secara psikologisnya. Kemudian ada juga yang enggan untuk sangat dekat dengan orang lain. Kemudian juga karena mungkin ada masalah kepercayaan yang bermasalah. Kemudian ada juga ini bisa jadi jalan cepat, jalan pintas ya untuk meninggalkan seseorang ya. Nah, kemudian apa dampaknya? Dampaknya bagi orang yang tiba-tiba menghilang, bagi si korbannya misalkan dia ditinggalkan. Nah, kebetulan sahabat semuanya, saya adalah selaku konsultan terapi SEP dari menangani kasus-kasus masalah emosi ya, terutama hubungan-hubungan yang bermasalah. Seringkali kasusnya adalah ya ditinggalkan saat tiba-tiba menghilang dan tanpa kabar yang berdampak cukup banyak apanya cukup buruk bagi si korbannya. Secara psikologisnya muncul perasaan-perasaan rasa merasa bersalah, ada kesedihan dan rasa sama yang menyakitkan. Apalagi kalau misalkan sudah lama ya dan sudah tiba-tiba menghilang. Muncul pertanyaan tiba-tiba kenapa dia menghilang dan apakah muncul merasa bersalah. Nah, bagi sahabat semuanya yang mengalami kondisi tersebut dalam hubungan kawan-kawan semuanya, bagaimana cara kita bagi Anda mungkin yang mengalami kondisi tersebut agar hati ini tidak terlukai dengan kondisi tersebut. Anda tetap damai, tetap tenang dan tetap bahagia. Nah, kalau Anda sudah mengalami ini, saya akan coba nanti masukkan dalam proses metode SEP, Spiritual Emotional Freedom Technique. Bagaimana caranya nanti dari proses Anda mengenali emosi Anda, kemudian masukkan dalam pola doanya, kita sudah mulai proses terapi mandirinya. Jadi adalah pertama adalah Anda kenali dulu perasaan apa yang muncul dari kejadian tersebut. Saya mengalami kondisi ini misalkan yang muncul adalah perasaan kesedihan. Anda kenali dulu perasaan apa yang muncul dari sikap orang lain yang mungkin meninggalkan Anda dengan tiba-tiba
menghindar dari Anda, entah itu menghilang dan segala macam, Anda perasaan apa yang muncul? Dalam diri Anda perasaan apa yang muncul? Kesedihan, ketakutan, kemarahan, merasa bersalah. Nah, kemudian ketika Anda sudah mengenali emosi negatif itu, kita masukkan dalam pola doanya. Dan ini kita gunakan dalam nanti ketika kita dalam pola setup, ketika setting itu proses terapi menggunakan metode SAFE ya. Nah, sekarang saya akan bikinkan pola doanya. Pola doanya pertama ada ungkapkan apa yang menjadi keresahan Anda. Ya tadi Anda sudah mengenali, Anda ungkapkan dalam bentuk doa ya. Ungkapkan, ya Allah, ya Tuhan, walaupun saat ini saya merasakan kesedihan karena ditinggalkan sama seseorang, saya terima. Pertama ungkapkan dulu, saya tinggalkan. Anda bisa di sana Anda curhat, Anda ungkapkan seluruh keresahan Anda, kegundahan hati Anda yang membuat Anda sakit hati, mungkin dengan apa yang dilakukan muncul perasaan emosi negatif Anda, kesedihan, ketakutan. Nah, Anda ungkapkan perasaan itu. Ya Allah, ya Tuhan, walaupun saat ini saya sedang merasakan eh, kesedihan karena ditinggalkan oleh seseorang. Yang kedua, diterima masalahnya, diterima perasaan saya, terima. Jangan ditolak, jangan dilawan. Diterima. Ketika Anda menerima, eh, berarti Anda sedang mengakui, menyadari bahwa Anda sedang merasakan ketakutan, kesedihan. Ketika kita melawan, bahkan menolak, itu akan jauh menderita perasaan kita. Anda terima, insya Allah akan penderitaan akan semakin berkurang ya. Diterima, saya terima masalah saya diterima kesedihan saya, diterima rasa bersalah saya, diterima rasa takut saya, lalu dipasrahkan, ya Allah, ya Tuhan, saya pasrahkan kedamaian hati saya, ketenangan hati saya, kebahagiaan hati saya kepadamu. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Itu ya pola doanya. Ketika Anda mengalami sebuah kejadian hubungan yang bermasalah, yang entah itu Anda meninggalkan Anda, menghindar dari Anda, menghilang tiba-tiba, tidak ada kabar, yang kalau istilahnya disebut dengan ghosting ya. Kemudian Anda sebagai korban mengalami sebuah dampak emosi yang cukup buruk, artinya secara emosi muncul emosi negatif, kesedihan, ketakutan, kemarahan dan lain sebagainya. Anda kenali dulu. Anda kenali emosi apa yang muncul. Setelah Anda mengenali, oh saya merasa kesedihan dari kejadian ini, lalu kita masukkan dalam pola doa. Ya Allah, ya Tuhan, saya saat ini saya merasakan kesedihan karena bla 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 gitu ya. Anda sebutkan semua, Anda ungkapkan semuanya. Saya terima rasa sedih saya dan saya pasrahkan kedamaian hati saya. Jadi diterima dan kemudian dipasrahkan. Saya terima dan saya pasrahkan. Itu pola doanya. Kemudian langkah berikutnya adalah Anda rasakan, bayangkan kondisinya, rasakan, munculkan kembali perasaan emosi sedihnya, takutnya, merasa bersalahnya, sambil mengucapkan, saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Kemudian langkah berikutnya nanti Anda tinggal mengikuti saja langkahnya sambil namanya tapping. Tapping itu mengetuk titik meridian di jalur tubuh kita. Anda tinggal mengikuti apa yang saya pandu nanti. Itu ada 9 titik ya. Gunanya apa? Gunanya mengetuk titik meridian ini agar merelaksasi tubuh ini menetralkan di jalur titik meridian ini. Di jalur titik meridian di tubuh kita itu ya. Banyak sekali manfaatnya ya. Itu dalam metode SAFE, energi terapi EFT ya. Anda bisa banyak tahu manfaat-manfaat dari energi terapi EFT ini. Banyak sekali pembahasannya. Dan nanti kita akan praktekkan ya dengan versi singkat. Dalam saya ada versi singkat, ada yang versi lengkap. Tapi di versi singkat ini saja mudah-mudahan sudah banyak mengurangi penderitaan yang Anda rasakan. Nah, tapi yang paling penting sahabat, yang paling penting adalah dalam SAFE itu di doa. Efektivitas SAFE yang paling penting adalah spiritualitasnya. Maka ketika dalam doa, dalam posisi doa, kita minta sama Allah, merendahkan hati kita, menurunkan ego kita, kemudian kita menerima masalahnya,
kita pasrahkan bahwa kita ini tidak bisa apa-apa, kita terima, lalu kita pasrahkan kedamaian hati kita kepada Engkau ya Allah ya Tuhan. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Baik, kita mulai ya. Kita mulai proses terapinya. Mudah-mudahan ini membantu bagi sahabat-sahabat yang mungkin saat ini sedang mengalami kondisi yang serupa. Muncul rasa sakit hati, muncul kesedihan, merasa bersalah, dan dengan selesai proses terapinya bisa mengurangi penderitaannya, membuat hati kita jauh lebih damai, lebih tenang, dan lebih bahagia ya. Nah, kita mulai sahabat semuanya. Sekali lagi kenali dulu masalahnya, perasaan apa yang muncul. Kalau Anda sudah mengenali perasaan yang muncul, baru Anda masukkan dalam pola doa. Anda bisa angkat tangan, taruh di dada sebelah kiri. Anda cari, Anda tekan. Kalau ditekan itu agak nyeri ya. Ini namanya titik sore spot. Dalam metode SAFE ini namanya titik sore spot. Titik nyeri ya. Anda tekan, di sini kita berdoa. Anda tekan, diputar. Di sini kita berdoa yang sudah saya polakan, yang saya sudah jelaskan tadi ya, polanya. Ya Allah ya Tuhan, walaupun saat ini saya sedang mengalami kesedihan, Anda sebutkan perasaan apa yang muncul. Saya mengalami kesedihan, saya mengalami ketakutan. Saya terima ya Allah masalah saya dan saya pasrahkan kedamaian hati saya kepadamu. Saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah ya Tuhan, walaupun saat ini saya sedang merasakan kegelisahan, merasa bersalah karena apa? Ditinggalkan oleh seseorang dengan tiba-tiba. Anda ungkapkan di situ masalah Anda. Ya Allah, ya Tuhan, walaupun saat ini saya sedang merasakan kesedihan karena ditinggalkan oleh seorang. Diterima. Saya terima ya Allah masalah saya. Saya terima masalah saya. Saya terima perasaan saya. Saya terima ya Allah ya Tuhan. Dan saya pasrahkan kedamaian hati saya kepadamu. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Lebih khusyuk lagi, fokuskan ke masalah Anda, minta sama Allah. Ya Allah ya Tuhan, walaupun saat ini saya sedang mengalami kondisi seperti ini yang membuat hati saya kesal, membuat hati saya sakit sekali, membuat hati saya merasa bersalah, membuat hati saya sedih, saya terima ya Allah. Saya terima masalah saya dan saya pasrahkan kedamaian hati saya, ketenangan hati saya, kebahagiaan hati saya kepadamu. Saya ikhlas, saya pasrah, saya ikhlas, saya pasrah, saya ikhlas, saya pasrah. Kemudian taruh tangan di atas paha. Anda bayangkan kejadiannya membuat Anda sakit hati, munculkan kembali perasaan itu, kesedihannya, merasa bersalah, ketakutannya. Anda munculkan sambil mengucapkan, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Sambil Anda bayangkan, munculkan kembali perasaannya, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Anda ikuti, di tapping, diketuk ringan. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah ya Allah, ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah. Pindah, ya Allah, ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah ya Allah, ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Di bawah hidung, saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Di dagu, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. 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 Di ketiak, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah.
Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Sambil Anda munculkan kembali perasaan yang muncul, sambil diterima dan dipasrahkan. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. 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 Taruh tangan di atas paha. Kita akan tarik napas. Ketika Anda tarik napas, Anda bayangkan Anda membuang perasaan sakit hati Anda dan membuat hati Anda jauh lebih damai, jauh lebih tenang, dan jauh lebih bahagia. Kita tarik napas, 1, 2, 3, tarik. Tahan, keluarkan perlahan. Alhamdulillahirabbil alamin. 1, 2, 3, tarik. Tahan, keluarkan perlahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Satu kali lagi kita tarik nafas. 1, 2, 3, tarik. Tahan, keluarkan perlahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sahabat-sahabat semuanya, sudah kita melakukan proses terapi mandiri. Silakan Anda praktekkan bagi Anda yang mungkin saat ini sedang mengalami eh, merasakan perasaan yang menyakitkan akibat dari misalkan Anda ditinggalkan oleh orang lain, orang yang Anda sudah selama ini dekat dengan Anda tiba-tiba menghilang, atau tiba-tiba ada orang menghilang mendadak karena meninggalkan Anda dan menimbulkan dampak yang sangat berat secara psikologis, secara emosi, dan muncul emosi-emosi negatif bagi Anda yang menjadi korban. Nah, mudah-mudahan dengan kita melakukan proses terapi step tadi, penderitanya jauh lebih kurang, bahkan bisa hilang. Yang ada adalah kedamaian hati, ketenangan, dan kebahagiaan hati. Ya, kalau kita bisa merasakan kedamaian hati ini, hati kita tidak akan terganggu dengan sikap orang lain. Maka milikilah kedamaian hati. Mudah-mudahan tiap hari makin bahagia, makin damai, makin tenang secara hati ya. Mudah-mudahan bermanfaat, sahabat-sahabat semuanya. Silakan dipraktekkan. Silakan dipraktekkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.